Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, marilah kita bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Selesai salat subuh, berzikir, kemudian berdoa, dan insya Allah nanti kita akan sama-sama membahas tentang pagi ini ajal dan bagaimana sebelum ajal itu sampai kita bisa menyempurnakan amal-amal kita, insya Allah. Salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan kita dalam semua aspek kehidupan, baik contoh yang beliau perlihatkan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga negara, terutama sekali menegakkan dinullah al-Islam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal mungkin yang terkait dengan ajal ini yang perlu kita dudukkan kembali, terutama sekali nanti tentang apa yang dimaksud dengan ajal itu sendiri, ya, baik artinya, baik pengertiannya atau definisinya, sehingga nanti kita tidak membuat perkiraan-perkiraan menurut pikiran kita bahwa sebab kematiannya itu adalah ini, padahal dia bukan sebab, ya, dia bukan sebab, dia kondisi saja. Ya. Misal hari ini ada berita, hari ini misalnya ada berita anak tenggelam di kolam renang karena kelalaian orang tuanya. Kemudian orang tuanya tidak terima, menolak, menyalahkan Allah. Mengapa anaknya itu mati gara-gara dia cuma lengah aja sedikit gitu. Ya. Kan sering nih kasus anak cucu karena di rumahnya ada kolam renang, ditinggal sebentar ke dalam, mungkin ngambil sesuatu, tahu-tahu begitu keluar, anak itu sudah terapung di kolam itu, kemudian marah. Pertanyaannya Bu, kalau anak itu tidak tenggelam, ya, tidak tenggelam di kolam itu, apakah anak itu akan hidup hari itu? Ya Pak, kalau anak itu tidak tenggelam di kolam itu, mati yang menurut berita itu, apakah hari itu anak itu tidak mati? Sejauh mana Bu? Iya mas saya, mati tidak anak hari itu, dia mati. Karena memang sudah ditetapkan matinya begitu. Cuma cara matinya itu yang tidak siap diterima oleh orang tua. Tapi kalau kematiannya itu sudah janjinya seperti itu, matinya dengan cara tenggelam. Ada orang mati tidak sakit, terkejut, ya, tidak siap orang menerimanya gitu. Ada juga orang mati sakit bertahun-tahun sehingga keluarga sampai rela gitu, kasihan melihat ini. Ya, sudah bertahun-tahun begitu sakit, ketika dia dipanggil Allah, ada kerelaan. Sebab-sebab kematian itu tidak selalu sama. Tidak selalu sama. Meskipun ada sejumlah persamaan-persamaan, tapi tidak selalu sama. Ya. Yang menjadi jawabannya bagaimana sikap kita, bagaimana kondisi kita atau keadaan kita ketika kematian itu datang. Dengan cara apapun kita ridho, karena itu sudah ketetapan Allah, bukan pilihan kita. Karena kita tidak bisa mengatur Allah. Kita tidak bisa menetapkan apa yang menjadi ya Allah nanti
keluarga saya, selain saya nanti matinya begini, tidak bisa. Ya. Karena dia sudah di luar wilayah akal kita. Ya. Dia tidak ada dalam kemampuan kita untuk dikelola. Tapi pengetahuan tentang mati itu sudah jelas. Ya. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 156 disebut itu wallahu yuhyi wa yumiit. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Bukan kita yang menghidupkan, bukan kita yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Allah juga yang mematikan. Itu artinya hak mutlak Allah. Dalam istilah hukum, hak prerogatif. Itu hak Allah. Allah yang punya hukum itu. Kita cuma mencari tahu bagaimana agar supaya hukum Allah itu bisa kita pahami, kita terima, kemudian dia ada dalam kesadaran kita gitu. Atau ayat yang bisa kita baca, Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian, al-maut, al-haya. Allah yang menciptakan kematian. Dan juga Allah nanti yang akan menghidupkan orang, kemudian mematikannya lagi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai ujian. Siapa di antara kamu itu nanti yang berlomba-lomba untuk melakukan amal terbaik? Karena dia meyakini sebentar lagi dia akan mati, atau bukan sebentar lagi, setiap saat kematian itu akan mengancam dirinya. Makanya ayat-ayat yang berhubungan dengan kematian itu dalam Al-Quran disebut dengan qat'is subur atau qat'id dilalah. Ayat-ayat yang memang sudah pasti, ayat-ayat yang memastikan bahwa itu tidak bisa ditolak oleh manusia, itu tidak bisa dihadang oleh manusia, dengan cara apapun, dengan cara apapun manusia tidak akan bisa menghadang kematian itu. Nanti kita akan bahas juga itu. Yang kedua, Bapak, Ibu dan jamaah syukur rahimakumullah, sekarang kita lihat beberapa definisi tentang ajal. Yang pertama ada disebut ajal itu adalah hiyatul waqfi fil maut. Ajal itu adalah akhir waktu pada kematian. Ajal itu artinya akhir waktu. Artinya ajal itu adalah batas. Jadi orang yang sampai ajalnya, artinya orang yang waktunya sudah dibatasi Allah sekian misalnya. Jadi ajal itu artinya batas akhir. Batas akhir perjanjian manusia itu dengan Allah, atau batas perjanjian yang Allah sampaikan kepada orang di 120 hari kehidupannya di rahim orang tuanya, ibunya terutama. Sudah ada tuh dialog alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua manusia menjawab qalu bala, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Disitulah Allah berdialog, pertemuan pertama manusia dengan Allah. Jadi ajal kita ini sudah ditulis semua, Bu, Pak. Sudah ditulis semua. Dan itu sudah ada dalam pengetahuan kita ketika kita ada di alam rahim. Sudah ada itu. Dan manusia ketika lahir tidak kosong. Manusia ketika lahir bukan seperti kertas putih bersih seperti ini. Dalam teori pendidikan namanya tabula rasa, John Locke. Katanya manusia itu lahir seperti kertas putih. Tidak, kita bukan seperti kertas putih. Kita sudah membawa sejumlah perjanjian dengan Allah. Dan semua kita itu menjawab bala, qalu bala, benar ya Allah, dan kami terima semua yang Engkau sampaikan kepada kami. Makanya dia disebut dengan hiyatul waqfi fil mauti, batas akhir waktu, yaitu kematian.
Yang kedua, ajal itu artinya mahalud dain, ya, tempo. Ya, dain itu utang, tempo utang. Ya. Jadi Allah kasih tempo, nih saya kasih kamu kehidupan 10 tahun, atau 20 tahun, atau 30 tahun dikasih tempo nih. Apakah kamu terima tempo waktu ini? Mahalud dain. Nah, itu ajal itu, Bu. Tempo itu apa bahasa kita, Bu? Tempo itu apa bahasa kita, Bu? Hah? Waktu apa? Waktu tertentu yang Allah berikan, untuk melunasi apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Seperti kita meminjam sesuatu, nanti kembalikan. Nih saya kasih kamu rizki berupa kesehatan, ya, jaga kesehatannya. Saya kasih kamu rizki harta, jaga hartamu. Ya. Saya kasih kamu rizki kemudahan, jadikan kemudahan itu sebagai jalan untuk kebaikan. Itu tempo namanya. Saya kasih kamu utang, uang, agar supaya nanti kamu lunasi pada waktu yang sudah kita sepakati. Itu namanya mahalud dain, ya. Atau juga disebut wan nahbu, ya. Di antara kedua macam itu, ya, baik tempo hutangnya maupun waktu, yaitu batas atau kematian itu. Nah, ini ajal, Bapak dan Ibu. Jadi ajal itu batas. Setiap kematian itu sebabnya cuma satu. Ya, sebab kematian itu cuma satu. Apa tadi, Bu? Ajal. Jadi jangan sebut apa sebab matinya tenggelam. Bukan, itu bukan sebab. Ya, itu bukan sebab. Apa sebab matinya? Tabrakan. Apa sebab matinya? Sakit. Bukan, itu bukan sebab. Ya, itu kondisi. Ya, itu kondisi yang kadang-kadang dengan kondisi itu orang bisa mati atau juga tidak mati. Ada orang sakit, Bu, 20 tahun sakit, tapi tidak mati. Ada orang sakit 10 menit mati. Ya. Sudah mandi, ya, ingin pergi ke tempat kerja, ya, tahu-tahu mati dengan kondisi sakit perut sebentar saja gitu, 10 menit langsung Ada juga orang tabrakan, ya, kondisinya sudah parah, ya, tapi tidak mati. Ada juga orang tabrakan tidak luka, tapi mati. Saya punya teman di Lahat, punya bus usul besar, ya, sering bawa barang di Jawa. Di tol Lampung itu apa nama tolnya, lupa saya, tol yang terbaru ini, sekitar jam 2 malam, lagi asik bawa mobil itu, mobilnya tuh ditabrak oleh Innova dengan kecepatan tinggi yang dibawa oleh ibu-ibu. Jam 2 malam, Bu. Mobil Innova tuh masuk ke dalam box bawah itu. Bayangkan, Bu, Innova itu kan lebih tinggi kan, masuk ke dalam itu, ya. Sehingga mobil itu mepet begini, dan ibu yang di dalam itu mati di tempat itu. Tapi tidak ada satu tetes darah pun. Tidak ada satu tetes darah pun. Jadi dibiarkan saja malam itu seperti itu, karena itu kan kebetulan tol baru itu belum ada lampu katanya. Jadi tidak bisa lihat. Dia lihat senter aja, oh ini di dalam pusat itu orangnya sudah datang. Sampai menunggu polisi datang. Sekitar jam 3:30 atau jam 3 katanya polisi datang di bawah penerangan, ya. Kemudian paginya baru ditarik mobil itu. Kemudian dilihat ibu-ibu itu sudah meninggal, tapi tidak ada satu tetes darah pun. Dan suaminya ada di belakang. Suaminya, anaknya itu penuh dengan luka, tapi tidak meninggal. Suami dan anaknya tidak meninggal, tapi ibu yang bawa itu yang meninggal dan tidak ada luka. Sama kan, Bu? Kejadiannya sama, kondisinya sama kan? Istrinya kecelakaan, suaminya kecelakaan, anaknya kecelakaan. Yang meninggal cuma satu, istrinya yang bawa kendaraan.
Ya. Suaminya dan anaknya tidak meninggal, tapi penuh dengan luka dan darah, tapi istrinya tidak ada luka dengan darah. Itu bukan sebab ya Bu, itu kondisi. Apa sebab ibu itu meninggal? Aja. Tidak ada sebab lain. Tidak ada sebab lain. Setiap kematian itu sebabnya cuma satu, yaitu aja. Karena kita sering mendengar di masyarakat ini orang sehat meninggal, sakit tidak meninggal, kecelakaan. Karena memang itulah batas yang ditentukan itu. Makanya ajalul insan, ya, batas hidup insan itu atau akhir kehidupan seseorang itu, ya, kita sebut itu dengan kematian. Kata-kata mati dalam Al-Quran itu kata-kata yang bagus Bu. Kata-kata yang bagus itu beda dengan meninggal. Kalau meninggal itu dia belum khusus. Belum khusus kalau meninggal itu. Meninggal dari apa? Meninggalkan rumah, meninggalkan suami, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan harta. Kan masih banyak rinciannya kan? Oh, orang ini telah meninggal dunia. Meninggal dunia dari apa? Meninggal dunia dari apa, Bu? Nah, dari hidup. Kalau di sini meninggal dunia dari semua yang Allah limpahkan, akan ambil, dikasih kehidupan. Ya, kita dikasih waktu itu rezeki yang harus kita syukuri. Ya, mata ini masih tajam melihat, itu rezeki. Kapan mata ini habis? Ketika tidak bisa melihat lagi. Ya. Kapan tubuh ini habis? Ketika tidak bisa bergerak lagi. Tapi kata-kata meninggal itu masih umum gitu, belum khusus. Makanya Allah gunakan kata mati, al-maut itu artinya semua. Ya. Orang kalau sudah sampai ajalnya sudah sempurna orang itu. Makanya dalam Al-Quran disebut dengan wafat. Wafat itu artinya sempurna. Orang kalau sudah mati Bu, artinya orang tua wafat, sudah semua rezeki itu Allah kasihkan kepadanya gitu. Nanti ditanya di akhirat, ya fulan atau fulana, betul dulu kamu saya kasih waktu 60 tahun? Betul ya Allah. Betul dulu saya kasih anak 10? Betul. Ya. Apakah semua yang kasih itu sudah kamu syukuri? Nah, itu nanti jawabannya bisa beda-beda gitu. Tapi tentang bahwa semua yang Allah janjikan ketika di 120 hari kehidupan kita di alam rahim ibu itu tidak bisa kita ingkari lagi gitu. Karena itu Allah sudah janji gitu. Ya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sehingga nanti kita tidak akan pernah gitu dengan Allah, membantah Allah. Kenapa ya Allah dulu waktu di alam rahim Engkau janjikan 100 hari, ternyata 50 hari saya sudah hilang rezekinya. Tidak ada itu. Tidak ada. Ya. Makanya orang yang mati itu sudah Allah sempurnakan semua karunia-Nya, rezekinya itu. Makanya kita sebut dengan wafat. Makanya di sini ada kata wakfi. Wakfi itu wafat. Ya. Wakfi itu artinya wafat. Orang yang dikasih akhir waktu. Akhir waktu itu artinya Allah sudah cukupkan semua rezekinya kepadanya. Makanya disebut dengan khayatul waqfi. Akhir dari kesempurnaan. Jadi kalau orang mati itu sudah sempurna itu. Ya Allah, semua apa yang menjadi rezekinya sudah Dia terima semua. Kita kan jarang doa bukan kalau orang meninggalkan mendoakan tentang kesempurnaan itu. Makanya kita sering berdoa yang lain-lain. Jarang orang bersyukur dalam kematian itu. Ya Allah, alhamdulillah, ini telah menyempurnakan amal orang tua saya. Ya. Mudah-mudahan ya Allah, semua kesempurnaan yang Allah telah berikan kepada orang tuaku, Dia juga telah menyempurnakan dalam bentuk amal perbuatannya. Itu kan doa kan. Kalau kita ingin melayani itu, kan itu sering kita buka wajahnya, kita lihat wajahnya. Di situ
doa hati kita, mudah-mudahan ya Allah Dia telah menyempurnakan semua karunia yang telah Allah limpahkan kepadanya. Bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Hari ini nikmat-nikmat itu sudah tidak bisa dia nikmati lagi, karena sudah engkau habiskan. Sesuai dengan perjanjiannya adalah masa habisnya adalah hari ini. Ya, makanya itu disebut dengan ajal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita buka Quran surat Al-Imran ayat 145. Tadi ayat 156. Sekarang 145. Ya. Wa makana linafsin an tamut, ya. Sesuatu itu tidak akan bernyawa, maksudnya tidak akan mati illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, ya. Apa izin Allah itu? Kitabam muajjalah, ya. Izin Allah itu artinya ketetapan yang sudah Allah pastikan atau tentukan kepada dirinya. Jadi tidak ada kematian itu yang kebetulan ada. Ya Bapak Ibu, tidak ada kematian kebetulan ada. Ya, sial dia. Coba kalau dia pagi tadi tidak berangkat ke Bengkulu, mungkin dia tidak terkena longsor di Tababan Najim. Tidak ada tuh. Tidak ada tuh. Ya, seperti anak tadi. Coba saya tidak masuk ke rumah gitu, mungkin dia tidak tenggelam. Tidak ada itu. Ya. Coba saya tidak datang gitu. Ya. Tidak ada itu. Kita sering melihat di TV-TV itu momen-momen yang seharusnya orang mati tapi tidak mati. Banyak kok ada acara di TV itu, apa ya namanya tuh? Ada orang CCTV. Ada acara CCTV. Itu ada orang merekam momen-momen misalnya ada tabrakan, sudah terlindas dari ban depan, ban belakang, ban tengah, ban depan terlindas. Begitu mobil lewat dia bangkit lagi, tidak mati. Kenapa tidak mati? Ajalnya belum sampai. Batasnya masih ada gitu. Waktunya masih ada, temponya masih ditangguhkan Allah. Nikmatnya masih ada, rezekinya masih ada, belum mati. Bahkan na'udzubillah, ada orang yang ingin bunuh diri tapi tidak mati. Ya Bu, ada orang bunuh diri dengan mati minum racun rumput, tidak mati. Sudah lama dia pikirkan bagaimana agar supaya dia cepat mati gitu. Tapi selalu gagal. Kenapa tidak mati? Karena ajalnya belum. Kenapa ajalnya belum? Dia belum tahu bahwa memang itu bukan waktunya. Waktunya nanti. Waktunya nanti. Dan semua kematian itu selalu atas izin Allah. Artinya dia belum diizinkan Allah mati waktu itu karena waktunya belum sampai. Cuma kita tidak punya pengetahuan tentang waktu kematian itu. Itu bagi orang yang menganggap bahwa hidup itu menurut dia lebih mudah daripada mati. Padahal mati itu lebih payah Bu, lebih payah Pak. Kematian itu luar biasa kepayahannya gitu. Luar biasa kepayahannya. Sesulit-sulitnya orang hidup, kalau dia punya pengetahuan tentang kematian, dia pasti tidak mau mengakhiri hidupnya gitu. Karena kematian itu payah, berat. Andai saja kita bayangkan pakai logika, ruh itu masuk ke semua sendi-sendi tubuh kita ini. Ruh itu, di semua syarat-syarat tubuh kita ini ada ruh semua gitu. Nah bayangkan ketika itu dilepas, dicabut, bayangkan gitu, sakitnya gitu. Pernah Ibu luka? Pernah luka? Pedih nggak Bu? Pedih. Kenapa pedih Bu? Karena ada ruh di situ. Karena ada ruh di situ. Dan ruh yang menyebabkan kulit kita itu terbelah, baik karena pisau atau apa, itu nanti dicabut tanpa perlu dibelah, dicabut, diangkat gitu. Bayangkan sakitnya gitu. Makanya ada doa kita, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah mudahkan. Karena kondisi sakarat itu orang mengalami. Semua kita itu. Semua kita akan mengalami kesulitan itu, apalagi orang kafir.
Ya. Siap tidak mengalami kesusahan itu. Ya. Meskipun ibu lihat orang itu matinya mati aja gitu. Kita sering melihat itu orang mati lagi sholat. Sebenarnya tidak ada, tapi itu kan Allah tidak kasih pengetahuan kita gitu bagaimana orang itu mengalami kematian itu. Ya. Rasul saja sampai mencelupkan tangannya gitu. Ya. Untuk memberi gambaran kepada umatnya gitu. Tentang kematian yang berat itu gitu. Ya. Dalam salah satu hadis kata Rasulullah, pedihnya kematian itu sama dengan 300 kali tusukan pedang. Dimutilasi 300 bu, Pak. Nah, kita dimutilasi, dipotong seperti dimotong menjadi 300 potong. Ditusuk 300 kali pedang. Ya. Coba kita baca di dalam surat An-Nazi'at itu. Ya. Bagaimana kematian itu yang Allah gambarkan. Makanya nih, jangan ditantang kematian itu. Ya. Jangan, dan juga jangan diingkari. Dia akan datang gitu. Ya. Dia akan datang gitu. Di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8 disebut gitu. Qul innal maut. Ya. Katakanlah sesungguhnya kematian itu allazi tafiruna minhu. Kematian itu pasti akan mendatangi dirimu. Ya. Pasti akan mendatangi dirimu. Dan kamu tidak bisa lari kalau sudah didatanginya gitu. Fa innahu mulaqikum. Ya. Dia pasti akan menemui kamu gitu. Mulaqikum itu dia pasti akan berhadapan dengan kamu. Dia ada di hadapanmu, dia ada di depanmu. Ya. Tidak bisa kita lari dari kematian itu gitu. Ya. Sebesar apapun itu. Dan ini ada ayat di An-Nisa ayat 78 itu, ini ayat yang sering kita baca gitu. Ainnama takunu yudrikumul maut. Ya. Di mana saja kalian berada, ainnama takunu, di mana saja kamu berada, ya. Yudrikumul maut. Maut itu akan menjumpai kalian. Walau kuntum, ya, meskipun kamu fi burujin musayyada. Meskipun kamu itu berada di benteng yang tinggi, di benteng yang kokoh, nggak bisa lari, ya, nggak bisa lari. Ya. Mau berlindung di mana? Makna burujin musayyada ini, ya, makna burujin musayyada ini, bu. Misalnya kita ingin berlindung dari dokter, dokter ini bisa menyembuhkan penyakit, nah nggak bisa. Bukan dokter yang menyembuhkan penyakit, ya. Kita pergi dari jurut ini, pergi ke Singapura. Kata orang berobat di Singapura itu sembuh. Nah, bukan dokter Singapura yang menyembuhkan itu. Ya. Kita ingin lari kemanapun gitu, ya. Berlindung dari harta kita biar tidak mati, berlindung dari kedudukan kita biar tidak mati, berlindung dari pengawal kita biar tidak mati. Ya. Burujin musayyad, benteng apa saja yang kita sebut yang bisa menghalangi kematian itu benteng namanya. Burujin, ya. Apa saja yang kita anggap, oh ini bisa menghalangi kematian itu. Enggak, dia tetap akan datang. Ya. Fa innahu mulaqikum, dia pasti akan datang. Kemana kita akan lari? Tidak ada tempat lari. Ya. Apa artinya bu? Kalau kematian itu akan selalu ada dengan kita, kita harus terima. Kita harus persiapkan diri ketika dia datang. Jangan sampai nanti ketika dia datang itu kita amalnya lagi amal buruk, tempatnya di tempat yang buruk, ya. Atau nanti kita menyesal gitu. Ketika dia datang itu tidak bisa melakukan apa-apa dan dia tidak berkomunikasi dengan kita. Misalnya diberitahu nanti jam 4 mau mati, ya. Nggak bisa begitu, nggak ada komunikasi sebelumnya, ya. Saat inilah semua itu kita persiapkan agar supaya nanti kematian yang kita tidak tahu kapan datangnya itu kita sudah siap, ya. Ya. Kita sudah siap, bahkan kita berharap, ya Allah kalau memang ajalnya di sini, di tempat ini, saat ini kan rumahnya Allah, ya. Tidak apa-apa kita berdoa Bapak dan Ibu,
berdoa, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Itu kan doa kita gitu. Ya, akhir yang baik. Ya, akhir yang baik itu semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu. Karena ada di salah satu hadis disebut bahwa orang itu nanti akan tergantung dengan amalnya. Kalau dia terbiasa melakukan keburukan-keburukan, nanti kematiannya dalam kondisi buruk. Tapi kalau orang itu terbiasa dalam kebaikan-kebaikan, nanti dia akan mati dalam kebaikan. Dan kita pilih itu. Kan pengetahuan yang sudah Allah sampaikan kita pilih itu. Karena kematian itu tidak bisa dihindari, pilihan kita adalah melakukan kebaikan dan berharap agar supaya ketika kematian itu datang, kita ada dalam kondisi kebaikan itu. Ya. Karena dia sudah pasti, ya, mau walaupun tumpi burujim musayyada, mau berlindung di apapun yang kita anggap sebagai benteng pertahanan dia bisa kita hadap, tidak akan bisa. Belum ada, Bu. Ya. Ada beberapa ajaran di agama-agama tertentu untuk menolak kematian, dan itu tidak usah kita ikuti. Itu tidak usah kita ikuti. Ya. Tato, dulu saya di Padang punya dosen, dia terkenal namanya Jenderal Tato. Dia itu sudah penelitian keliling, penelitian pertamanya di Tibet. Di Tibet itu dulu belum Cina ya, tapi sekarang ketika dirampok oleh Cina, dijajah oleh Cina, jadi sekarang Cina. Di Tibet, ya, di Tibet itu dulu masyarakatnya itu untuk menghindari kematian itu dengan mentato tubuhnya. Ini penelitian beliau, kata beliau meneliti kenapa orang itu bikin tato. Salah satu tujuan dari tato itu adalah untuk menghalangi datangnya malaikat maut. Menurut kita kan, malaikat penjemput nyawa ditato di tubuhnya, bukan seluruh tubuh gitu. Nah itu orang di Tibet. Kalau orang di Mentawai di Padang, Sumatera Barat, kata beliau, tato itu untuk menunjukkan kebesaran, bahwa dia itu adalah pemimpin suatu kaum. Lain lagi kan, bukan untuk menolak mati, tapi menunjukkan misalnya ini kepala suku. Ya. Ada kepala suku awal, ya, ada kepala suku tengah, ada kepala suku tertinggi. Nanti tatonya beda-beda itu. Nah, dan tahu kita di Indonesia ini kan banyak jenis tato. Kalau tato itu dilukis di tangan, tujuannya ini. Kalau dilukis di punggung, tujuannya ini. Kalau dilukis di belakang ini tujuannya. Kalau dilukis ini tujuannya ini. Jadi beliau itu meneliti semua jenis-jenis tujuan kenapa tato itu dibuat. Salah satu yang beliau mungkin adalah di Tibet. Nah, kita tidak usah tiru, Pak. Ya. Kita tidak usah tiru bikin tato biar malaikat itu nanti tidak bisa datang ke kita. Atau bikin jimat-jimat, Bu, digantung di depan pintu. Ini kalau digantungkan jimat ini, malaikat mau tidak datang hari ini. Tidak bisa itu. Ditaruh di pintu kamar. Malaikat mau tidak akan datang kalau ditulis seperti ini. Namanya raja. Ya. Ya. Dulu kan ada kitab namanya Mujarrabah. Masih ingat, Bu? Nah, itu namanya raja-raja. Tulisan-tulisan yang diajarkan oleh orang-orang dalam tanda petik sepertinya punya pengetahuan indera keenam. Nah, kalau ini ditulis akan begini, akan lebih tidak. Itu tidak usah kita tiru, karena itu bukan ajaran yang diajarkan oleh agama kita. Karena Al-Quran tidak menyebut. Ya, tidak menyebut bahwa mati itu bisa ditolak, ya, mati itu bisa ditunda, ya, nggak bisa itu, ya. Iza jaa ajaluhum, ya, kalau ajal itu sudah datang, la yastakhiruna wa la yastaqdimuna sa'ah. Ajal itu kalau sudah datang dia tidak bisa dimundur-mundurkan, ya. Dan dia tidak bisa dimaju-majukan. La yastakhiru, nggak bisa dia diakhirkan, ya. Minta waktu nggak bisa. Wala yastaqdimuna sa'ah, atau kita minta majukan, nggak bisa. Ya. Artinya apa? Semua yang sekarang diajarkan orang untuk menolak datangnya ajal itu, ya, nggak usah kita ikuti, meskipun bagus mungkin ajarannya gitu. Termasuk dengan mentato diri, itu bukan ajaran kita.
Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Ya. Saya kasihlah waktu 5 menit karena tidak pernah ada dialog kan. Ya. Saya ada 13 materi di sini, nanti kita lanjutkan pada Jumat depan. Ada Ibu mau ditanya? Tentang ajar Bu, yang lain dulu. Tentang ajar. Tentang mati. Ada Bu? Ya, Pak Nyok. Bicara masalah kematian. Ya. Itu ada yang berpendapat katanya dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa saja menambah janjinya ketika dalam rahim ataupun mengurangi. Apakah itu benar atau tidak? Perjanjian di alam rahim itu merupakan pengetahuan yang sudah Allah berikan kepada manusia, ya. Dan pengetahuan itu, ya, tidak bisa dizahirkan ketika dia sudah diturunkan ke dunia. Yang bisa ditambah itu bukan waktunya, tapi umurnya. Ya. Jadi ada istilah setelah ajal itu namanya umur, Bu. Kalau ajal itu kan kaitannya dengan usia. Ya, usia itu artinya batas waktu. Kemudian ada yang kedua namanya umur. Ya. Umur itu artinya berkah. Ada orang usianya 60, tapi umurnya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tuh Rasul itu sudah 1442 tahun tambah 13 tahun. Nah, sekarang kan tahun 1442. Kemudian 13 tahun di Makkah, jadi 157 ya Bu. 157. Kemudian dia diangkat menjadi nabi 40 tahun. 157 tambah 40. Ya. Sampai hari ini umur Rasul itu masih hidup. Sampai hari ini umur Rasul itu masih hidup. Tapi usianya sudah habis 63 tahun tuh usianya gitu. Ajalnya sudah 63 tahun, tapi umurnya ribuan tahun. Nabi Adam itu usianya 900 tahun, sama seperti Nuh 950 tahun. Ya, tapi usianya 7.000 tahun, umurnya 7.000 tahun sampai hari ini. Ya, Adam itu kita sebut kebaikannya. Ya, Nuh itu kita sebut kebaikannya gitu. Siapa orang-orang soleh di negeri ini? Misalnya Wali Songo, sudah ratusan tahun, dari tahun 1400-an. Sekarang sudah tahun 2000, ya. 600 tahun yang lalu umurnya masih sampai sekarang ini. Ya. Dan kita tidak tahu perjanjian itu. Ya, kita tidak tahu perjanjian itu. Yang kita tahu ketika dia mati, oh itu ternyata perjanjiannya di alam rahim itu. Ternyata batas hari ini. Ya. Cuma ada hadis yang menyebut, ya, seperti itu, Allahumma tawbil umurona. Umur disebut bukan usia. Ya Allah, panjangkan umur kami. Ya, panjangkan umur kami. Allahumma tawbil umurona. Panjangkan umur kami, bukan panjangkan usia kami. Karena usia itu sudah pasti akan berakhir. Tapi kalau umur, dia tidak ada batas akhir. Sampai kita tidak sebut lagi, ya, sampai kita lupa misalnya tentang kebaikan orang itu. Ya, kitanya mungkin tidak menyebut umurnya, mungkin orang lain akan menyebut umurnya. Pahlawan-pahlawan di negeri ini namanya tetap harum dalam sebutan kita. Doa kita masih mengalir ke dalam dirinya. Apanya yang panjang? Umurnya. Tapi usianya sudah di dalam tangan, sudah dipindahkan Allah. Jadi persepsi yang kita luruskan itu adalah persepsi tentang umur, Pak Imam. Ya. Makanya Bu, kenapa kita ingin menghidupkan subuh ini? Agar supaya umur kita panjang. Kalau ada orang sholat subuh seperti kita ini karena dia melihat kita, ya, oh saya lihat si ibu itu rajin subuh, kemudian dia dapat hidayah dari Allah, ingin subuh seperti kita. Kemudian kita meninggal Bu, dia subuh terus, pahala subuhnya itu mengalir ke kita. Pahala subuh itu mengalir ke kita. Semua kebaikan yang orang lihat ada pada kita, kemudian orang itu lakukan kebaikan itu, kebaikan yang orang lakukan itu untuk kita dan tidak mengurangi kebaikannya. Dia tetap dapat kebaikan itu, bukan dia berkurang. Kita dapat kebaikan dari kebaikan yang dilakukan oleh orang. Itu apa namanya? Umur.
Itu namanya umur. Dan kita minta umur kita ini terus panjang, terus panjang. Salah satu yang memanjangkan umur kita itu adalah doa. Kalau saya yakin Bapak dan Ibu, berdoa itu sampai, saya yakin. Kalau doa itu tidak sampai, untuk apa diajarkan itu? Orang diajarkan talqin. Ya, nanti kita bahas Pak, saya lupa nama ayat. Ternyata dalam Al-Quran itu ada dua Pak. Ada dua dalam Al-Quran itu tentang mayat. Ternyata mayat itu bisa melihat, dan penglihatannya lebih tajam daripada penglihatan kita. Yang kedua, ternyata mayat itu bisa mendengar, dan pendengarnya lebih tajam dari pendengaran kita. Saya kasih ilustrasi sedikit Bu, agar supaya kita itu tidak gampang-gampang berbuat jahat, dan perbuatan jahat itu menyakitkan orang yang sudah mendahului kita. Misal, nanti kita sampaikan mungkin dalam kesempatan lain ayat ini. Saya mau cari lagi karena dulu pernah saya dengar ayat itu disampaikan oleh ulama. Punya orang tua Bu, katakanlah ibu punya orang tua yang sudah meninggal. Orang tua yang sudah meninggal itu Bu, dia bisa melihat kita, dia bisa mendengar kita, bahkan dia dikasih oleh Allah waktu untuk mendatangi kita. Coba rasakan, kalau orang tua itu ketika datang dengan kita itu kita berbuat maksiat, kecewa nggak? Kecewa. Ini untuk motivasi kita ini Pak. Kalau memang kita itu sayang dengan orang tua, jangan sampai kita itu berbuat jahat, kemudian ketika dia datang dengan kita itu, yang dia lihat itu adalah kejahatan kita, nangis. Kita masih hidup saja Bu, lihat anak kita berbuat jahat, kita sedih. Ini orang tua sudah diwafatkan Allah, sudah sempurna amalnya, ya, diwafatkan Allah. Kemudian Allah satu saat kasih kesempatan untuk berkunjung dengan anak dan keluarganya. Kemudian dilihat dari situ anak dan keluarga itu melakukan kemaksiatan. Pulang lagi ke tempatnya itu dalam kondisi sedih, menangis. Insya Allah nanti saya akan sampaikan itu, agar supaya nanti kita tuh mikir gitu, mikir ketika ingin berbuat itu. Bapak saya lihat, ibu saya lihat, orang-orang soleh itu lihat, sehingga kita tuh mikir tidak lakukan itu. Ini kan nafsu kita tuh menutup penglihatan itu, sehingga kita tuh gampang saja berbuat jahat karena kita merasa tidak dilihat orang. Allah pasti lihat, Rasul pasti lihat, itu Rasul, apalagi Rasul ini bukan umatku. Rasul kan sudah wafat tuh, dia lihat umatnya. Makanya Rasul tuh banyak menyampaikan tentang kesedihan-kesedihannya ketika dia menyaksikan umat akhir zaman. Apalagi ini orang tua kita, ya, pasangan kita yang sudah mendahului kita, anak-anak kita yang dia lihat bapaknya dulu, bapak saya sama seperti dulu, tidak pernah sholat, sedih anak itu lihat bapaknya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza innahu huwa tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.